pernah lihat ini? Belum kalau yang Katolik. Belum. Tapi kan 66 Bapak kan sama 66 Sama, di sini kan? Di sini 73 kan? Iya, tambah 7. Ya, tambah di Deuteronomi kan? Iya, di Deuteronomika. Pak Re pasti hafal dong dengan ayat ini dong. Ayat ke-7, Pak. Ini kan 1 Yohanes 5 ayat 7. Ini 4. Iya, ini 5-nya di sini. Nah, ini 5. Oh, 5. Nah, ini ayat 7. Hafal dong, Pak. Yang inilah dia yang telah datang dengan air sebab- dan darah, yaitu Yesus Kristus, bukan saja dengan air, tapi dengan air dan dengan darah. Dan rohlah yang memberi kesaksian, karena roh adalah kebenaran. Dari ayat 7 ini kan Sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam surga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Dan ketiganya adalah 1. nah, hafal dong, Pak. Iya. Bapak waktu di STT tahu nggak itu ayat sisipan? Kalau dalam kurung, biasanya kan nggak ditulis. Ini dalam kurung. Iya. Ya kan? Kalau di Katolik ditulis ya. Di ini Babel yang TB2 udah melihat belum? Ada TB2 ya. Yang tadinya di TB sebelumnya nggak ada dalam kurung, di sini ada yang dalam kurung, Pak. Oh, TP2 belum? Ini baru keluar 2003. Oh, pantesan. TP1 tok yang tahu. Bapak lepas pendetanya tahun berapa? Nggak jadi pendetanya tahun berapa? Udah lama lah. Udah nggak menggembalakan, ya sudah selesai. Udah berapa tahun, Pak, jadi sekarang? Ada 10 tahun. Ini 2022. Ya hampir itu lah. Kurang lebih. Kurang lebih. Nah, ayat ini, Tapi Pak. ini ayat ini kok ada di Katolik, di TB1 kita nggak ada ya? Ada. 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 TB1. Ini TB1, ini TB2. Tapi kok di dalam kurung dia? Sebentar, Dan Pak. tutup kurungnya juga nggak ada nih ya? Ada, sampai dikata di bumi, Oh, Pak. di panjang, Nah, di di bumi. bawah. 1 Yohanes 4 ayat 5. Tuh, Mi, boleh kan baca Alkitab tuh nggak? Boleh dong. Bandingan. Untuk membuktikan kalau saya buka Alkitab. 1 Yohanes 4 ayat 6 ya. Dalam kurung, Pak, tuh. Ini TB dalam kurung. Oh, oh iya, iya. Sebab ada dalam kurung kan? Ini TB2. Itu dalam kurung juga. Dalam kurung juga. Itu kan biasanya kalau kita masukin di dalam kurung itu nggak ada dicantumkan. Nih, ini juga dalam kurung. Ya. Di sini ada Tapi kata. di sini kan dalam tutup kurungnya di bumi. Ya, sama. Di sini juga di bumi. Oh, di bumi. Sama. Di sini juga sama. Yang Ya, ayat 7-nya. Sama, Pak. Ini kok TB2 keluar lagi, kenapa? Ada yang direvisi, Pak. Ada yang beberapa kesalahan terjemahan di sini diperbaikin di sini. Terus yang di sini mengakunya berdasarkan buku ini mengakunya bahwa mereka sekarang sudah mengikuti kaidah bahasa Indonesia KBBI. 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 Tapi LI juga. LI juga. Ngakunya mengikuti KBBI. Tapi masih ada kata Allah di sini. Harusnya bukan Allah. Kalau di KBBI, Allah itu adalah nama daripada nama Tuhan dalam bahasa Arab. Kalau KBBI. Tapi kan kalau di TB kan Allah itu bukan proper name, kan generic name. Bapak bisa jelasin bedanya Tuhan sama Allah nggak? God and Lord. Nah. Itu aja ya. Tapi kan kalau God kan ke bahasa Indonesia jadi apa, Pak? God jadi Tuhan. Lord jadi Allah. Lordnya jadi apa? Allah. Terbalik. Loh. Justru terbalik. Kalau di Bible TB, Ah. God itu jadi Allah, Lord jadi Tuhan. Itu apa? Padahal kalau bahasa Inggris, God itu harusnya jadi Tuhan. Tuhan. Lord jadi apa? Allah. Tuan. Oh, Lord jadi Tuhan. Harusnya Tuan, Lord itu kan. Gusti lah gitu lah. Iya. Bahasa Jawanya Gusti lah. Iya, Nah itu kan jadi kerancuan gitu. betul. Nah sekarang di sini, Pak, ini ada catatannya nih. Di bawahnya. Ayat 7 sampai 8 di dalam ini sampai di kata bumi nih. Coba Bapak baca nih. Tidak terdapat dalam naskah Yunani yang paling tua. Bapak baca aja terus sampai sini. Dan tidak pula dalam terjemahan kuno, bahkan dalam Vulgata bagiannya kiranya aslinya sebuah catatan pinggir laman salah satu naskah perjalanan Latin yang kemudian disisipkan dalam naskah oleh penyalin. Akhirnya bahkan disisipkan ke dalam beberapa naskah Yunani. Karena bagian ini pasti tidak asli. Ya kenapa dia sisipkan? Ada indikasi apa? Ya kan, paling enggak. Ini kan tadinya awal catatan di pinggir halaman, Pak. Iya. Kalau Catatan di kaki. dalam tradisi penyalinan Bible, catatan-catatan yang di pinggir halaman atau yang di tengah dua kolom itu kan disebut skolia. Ya, sekolah. Makanya sekarang ada istilah scholar kan. Berarti catatan itu yang tadinya catatan menjadi ayat. Ayat. Artinya apa, Pak? Ya kenapa dimasukin ya? Ada apa namanya? Seperti kayak ada penafsiran dari penyalin yang dijadikan ayat gitu. Nah,
Bapak sudah meninggalkan pendeta, sekarang sudah mau ke Islam. Tapi artinya dengan melihat ini, Iya. kan berarti terbukti Pak bahwa di dalam Salah satunya yang ya itu adalah tidak suci gitu Pak. Kalau menurut saya, karena ada ayat yang tidak asli. Tidak asli apa Pak? Kata lain yang tidak asli apa? Kalau tidak asli itu apa Bu? Palsu. Oh dia yang ngomong bukan saya. Tidak asli. tidak asli. Dan banyak Pak ayat-ayat begini di sini catatannya ada. Oh, yang dari Katolik ini. Iya, entah di Matius, di Ya. Markus, Ini kok dia punya lebar ya catatan kakinya. banyak. Kalau di sini jarang. Ya, di sini tidak ada. Di sini tidak ada catatan kakinya. Yang ada catatan kakinya nih ini. Nah ini diterjemahkan dari ini Pak. Ini aslinya nih. Dalam bahasa Inggris nih. The Jerusalem Bible. Dulu Bapak baca ini juga? Waktu saya Kristen ya belum baca itu Pak. Kayaknya belum pernah. Waktu di GBI nggak? Iya, nggak ada nih. Orang Katolik pun nggak punya ini Pak. Oh, iya? Jemaat Oh, Katolik iya, pun juga nggak punya Oh, ya, itu ini. Jemaat itu ya. Nih Pak, lihat nih depannya nih. Tidak untuk Pedagang. dipersembahkan kepada siapa. Tapi Bible ini ya khusus untuk calon pastor Oh. yang di seminari. Iya, iya. Oh, Oh, di- ini dari apa? Ini sama sebenarnya isinya. Enggak, dari mana? Ini diterjemahkan dari ini. Ini The Jerusalem Bible. Tahun 66. Ini bahasa Inggris, diterjemahkan bahasa Indonesia. Ini bukan dari Yahudi yang Yudas sebenarnya. Bukan, ini kalau yang Yahudi ini Pak. Dari Yerusalem Bible. Mah, kalau lengkap aku ya. Ini Yahudi. Ini lengkap banget. Ini ada yang JPE, ada yang JPS, ada yang koran. Kalau kalau Ibrani kan dari kiri ke kanan. Ya, Iya Ini nih kok. beda bacanya Alkitab Apis sama bacanya Alkitab Pak Dodi. iya. Kalau saya yang saya cari adalah study Bible Pak. Study Bible ya. Tapi kalau Api kemarin baca Alkitab, Karena dia udah- justru malah mempertajam kekristenan. Ya, karena kalau yang di sini Bu, yang ini disebut dengan TB, itu tidak ada catatan kakinya. Bukan study Bible. Study Bible karena ini study Bible. nih. Kalau ini study Bible. Iya, bisa dapat juga ya. Susah nih Pak nyarinya. Oh. Bapak udah pernah lihat ini belum? Jauh. Angkat tangan lah. Tapi ini isinya cuma Pentateuch Pak. Segini gedenya. Segitu tebalnya isinya cuma Pentateuch, tapi ada tafsirnya. Iya, ini tafsir. The Birth of Ismail. Mm-mm. Yang disebut dengan Hagar, budak gitu Bu. Di sini dijelaskan bahwa Hagar itu putrinya Firaun. Oh. Di sini mana ada? Di sini disebutnya Hagar budaknya Sarah gitu Bu. Karena dikawinkan sama Abraham. Iya, ini komplit nih. Oh ini sampai tradisi bangsa Yahudi ada di belakangnya Pak. Kalau ini habis Bapak baca ya? Iya, saya tandain kan udah saya kuningin tuh. Oh. Nah, gitu. Jadi kalau yang tidak paham dengan kekristenan secara akarnya Bu, Iya. mereka hanya mengikuti secara dogma. Dogma, atau tapi ini jadi doktrin. iman. Gitu. Jadi iman. Dogma Dan jadi makanya kita sering mendengar kalau orang Kristen bilangnya apa? Imani saja. Gitu. Iya. Tapi Percaya mereka- saja. Mereka nggak tahu yang seperti ini. Apalagi the five gospel lagi. Nah, Five Gospel itu dilarang sama pendeta untuk dibaca sama jemaatnya. Betul Pak? Karena apa Pak? Di situ kenapa dilarang? Ini Bu, ini mohon maaf ya buat mantan pendeta ya. Di sini Bu, ini ditelaah, juga diperiksa sampai ke manuskrip awalnya, juga sampai ke sejarah Manuskrip. penulisannya, Manuskrip ya, awal. siapa yang menulis segala macam. Iya. Akhirnya diketemukan atau di apa namanya, dipercayai lah bahwa yang disebut dengan perkataan Yesus di Bible ini itu ternyata cuma 18% Bu. Nah, 18%. Makanya nggak boleh sama pendeta Iya. itu baca. Ini yang menulis kira-kira 79 ahli-ahli teologi Perjanjian Baru. 79 kurang lebih Bu yang nulis Bu ya. Semuanya ahli-ahli semua. Title-nya semua di belakang tuh kalau nggak PhD, DD, MD segala macam. Berbagai Pokoknya universitas. belakangnya D aja. Berbagai universitas. Ayat berapa Divinity. persen dari penulis 79 itu yang percaya bahwa 79 orang itu disebut kelompok Jesus Seminar. Ini Bu ya. Terus kemudian diprakarsai oleh ini Robert W. Funk. Mereka meneliti Bible, Gospel ini. Kemudian ditengarai bahwa yang dianggap sebagai perkataan Yesus cuma 18%.
Nah, makanya ini nggak, Dari itu. iya, makanya ini nggak boleh diajarkan ke jemaat nih gitu. Ya, bisa bulan semua. Betul Pak? Jangan-jangan Bapak udah baca sebenarnya? Udah bagus. Dulu mungkin dulu udah baca sebenarnya. Ya tapi alhamdulillah ya, yang penting sekarang kan Bapak sudah. Iya, nanti di sinilah diajarin Nah, soal jawab. Bukuku nggak begitu banyak, kalah. Bapak udah pernah lihat ini belum? Ini sebelum ini Tahun berapa? Mas? terjemahan Klinkert. Oh, Kertasnya aja udah begini Bu. Diterjemahkan tahun 1896, dapat di mana? dicetak tahun 1916. 1916 tapi masih ya hendaklah ada satu bentangan ini bahasain tahun Bahasa tersebut. Melayu rendah. Rendah, ya. Nah, bahasa Melayu rendah. Di sini masih ada kata assalamualaikum Bu. Ah, Masih ada kata ya, insya Allah. terus diganti di situ apa kalau di PP? Hilang. Salam, jadi salam sejahtera. Salam sejahtera. Kalau insya Allah diganti dengan jika Tuhan mengendaki. Ya, Yesus di sini masih disebut Isa Al-Masih. Di Bible yang baru sekarang Yesus Kristus. ada Kristusnya. Ngapain coba Bu dulu bikin Bible namanya Isa Al-Masih? Kalau orang Kristen, misionaris ya Bu ya, terutama ya. Kalau ketemu orang Islam yang awam, mereka bilangnya Yesus itu Isa Al-Masih. Tapi kalau orang Kristen itu berdebat misalnya sama saya gitu, mereka kan bilang Yesus bukan Isa Al-Masih gitu. Jadi memang harus cerdik seperti ular, tuh seperti merpati ya. Bukan begitu mantan Pak Pendeta? Untuk meyakinkan. Ya. Oke. Ya ini sih cuman sekedar supaya Ini lebih mantep lagi aja. Pak, di Belanda ya buatnya. Ya artinya gini, waktu di beliau kan keluarganya masih Kristen ya. Saya juga menghargai agama keluarganya. Iya, Gitu. iya. Artinya saya tidak pernah berusaha untuk meyakinkan bahwa Tuhan itu apa Yesus itu bukan Tuhan segala macam. Saya no komen lah. Iya, iya, iya. Tetapi kalau untuk yang Pak Ray sendiri yang memang mau menjadi suami saya, ya itu memang saya harus sampaikan. Betul, betul. Dan itu haknya seorang istri. Ya. Juga nanti juga bisa ditulis Bu. Ibu kalau mau bikin surat perjanjian pranikah aja Bu. Betul, anak-anak saya menginginkan seperti itu. Tidak bersedia di madu misalnya. Boleh Bu, itu hak ibu kan. Tidak Oh, ngapain? Boleh Pak, boleh Pak. Ngapain? tidak bersedia ya apa ya artinya Nah. ya memang betul-betul kalau tadi dibilang Nggak, dalam Islam gitu, Pak. satpam, itu kan Iya. sama mungkin nanti saya bukan Betul, satpam, dalam- ya mungkin lebih dari satpam. Dalam Islam Pak, hak seorang istri itu dijaga gitu loh. Walaupun suami juga diperbolehkan menikah lagi, bahkan tanpa perlu memberitahukan kepada istrinya, tapi si istri juga diberi hak Pak untuk menerima dan menolak gitu. Jadi kalau di dalam pernikahan, sebelum pranikah misalnya, sebelum pranikah ya, Ada bikin perjanjian, itu istri berhak minta cerai gitu kalau suami menikah lagi. Menikah kan apa? Bercerai kan memang dibenci Allah Subhanahu wa taala ya Bu ya. Tapi Tapi itu diperbolehkan. caranya yang terbaik kalau memang tidak saling menyakiti lah. Iya. Yang penting sekarang Bapak tinggal belajar lagi tentang Islamnya lebih Iya. dalam lagi Pak, itu aja. Itu di internet nggak ada ya, berarti harus baca di Banyak sini. sebenarnya Pak. Buku-buku itu. Yang mana buku ini tadi? Nggak semuanya ada Pak. Oke, nah sekarang Ya, maksudnya gini aja, kalau mau belajar buku nanti ketafsiran saya salah ya Pak ya. Artinya kan yang masih baca Alkitab, terus anak saya segala macam kan nanti tafsirannya bisa konotasinya bisa dianggap mempermainkan segala macam. saran saya gini. Saran saya gini Pak. Bapak mantan pendeta, Bapak sudah menguasai kristologi tapi versi Kristen. Bapak mungkin belum menguasai kritik kristologinya, Pak. Ya. Kritik kristologinya. Nah, saran saya, kalau Bapak memang sudah istilahnya sudah mantap masuk Islam, kristologinya sementara disingkirin dulu, Bu. Kecuali Bapak memang ada profesi untuk mengajarkan kristologi, itu lain cerita. Nggak ada Pak. Kalau nggak ada, mending singkirin aja dulu, Pak. Iya. Fokus di Islamnya. Itu aja. Karena tidak disarankan orang yang apa namanya ya, yang keislamannya belum kuat untuk belajar kitab orang lain gitu, Bu. Ya. Atau dia mau mempelajari dulu Islamnya dari Pak Dondi misalkan ya, kenapa sih Pak Dondi bisa sampai mualaf, kenapa gitu. Silakan, saya mempersilahkan Ya. beliau, tapi ya situ kita
Iya kan? Karena memang masih ragu gitu loh. Kalau mau belajar dulu kan Kira-kira menurut Bapak masih ragu nggak dengan Enggak, udah dikuatkan. sudah? Tadi kan Bapak sudah baca sendiri kan? Kalau dulu saya patokannya gini Bu, namanya agama itu kan dasarnya kitab suci. Kalau di dalam kitab suci itu ada ayat yang tidak asli, artinya itu udah bukan kitab suci lagi buat saya, gitu. Itu buat saya Pak. Kalau Bapak setuju dengan saya, alhamdulillah. Jadi yang namanya kitab suci sudah ada campur tangan manusia, sudah tidak asli lagi. Buat saya waktu itu sudah bukan kitab suci lagi, makanya terpaksa saya tinggalin. Namun begitu, di dalam Bible masih ada pesan-pesan yang berkesesuaian dengan Quran Bu. Tadi Bu bilang bahwa Nabi Isa mengajak Bani Israel untuk menyembah Tuhanku dan Tuhanmu. Di Yohanes 20:17 sama, ada. isinya sama gitu. Terus Yesus juga mengatakan sama Israel, sama. Markus 12:29. Artinya kalau di Islam itu Yesus itu adalah Isa. Iya, Sama kedudukannya sama Nabi Muhammad gitu. iya, sama-sama Nabi. Betul. Jadi kita hanya berdoa untuk misalkan kayak sholawat segala macam itu hanya sebatas kita minta syafaat beliau. Iya, Bukan kita minta apa-apa ke iya. beliau. Kita cuma memuliakan Iya. gitu aja. Itu yang harus Itu. dipahami antara Muhammad sama Di Bible Yesus diselawatin nggak Pak? Enggak ada. Hah? Di mana? Di Bible? Enggak ada. Ada Pak. Yesus disebut Hosana. Oh, diberkatilah. Hosana juga artinya itu sama dengan sholawat Pak. Oh, Mohon keselamatan, mohon diselamatkan gitu. Sama Bu. Di Bible juga ada sholawat. Coba namanya Hosana gitu. Sebenarnya ada garis benang merahnya Pak. Cuman kita tinggal bersih-bersihin yang tidak tauhid gitulah. Karena ada pengaruh paganisme di perjanjian barunya. Waktu Barnabas sama Paulus menyembuhkan orang di kolam gitu ceritanya gitu lah. Mereka disebut apa? Barnabas disebut sebagai Zeus, Paulus disebut sebagai Hermes. Berarti itu kan pengaruh paganisme. Orang-orang di sekitar mereka tuh masih kental dengan kepercayaan paganisme. iya. Jadi perjanjian baru itu sebenarnya memang berasal daripada konsep paganisme Bu. Mereka percaya Tuhan bisa turun jadi manusia gitu, mati, terus kemudian hari ketiga bangkit menjadi Tuhan. Saya ada ini Pak. Kalau Bapak mau baca ini nih. Mana kemarin? Nah ini. Jadi sebelum ada Kristen Pak, itu sebenarnya ratusan tahun, ribuan tahun sebelum itu sudah ada Kristen sebelum Kristen. Ini Bu, 16 juru selamat yang disalib sebelum Kristus, sebelum Yesus. Konsepnya sama semua. Konsepnya sama. Jadi kekristenan ini sebelum Kristus itu sendiri ada 12. iya, yang konsepnya sama. Dianggap juru selamat dengan cara mati, 3 hari kemudian bangkit gitu. Dianggap juru selamat. Makanya kadang-kadang kita bilang Tuhan Yesus, tapi kok yang dihadapi orang bercucuran darah gitu. Nah, Saya itu. juga bingung gitu Iya. kan. Kalau kita kan nggak nalarnya. Iya. Sekarang gini aja Pak, saya tanya Pak. Ini kan mantan pendeta nih. Pak, udah nguasain kristologi. Saya nanya, kalau Yesus kan waktu itu nih Pak ya, Bapak anggap sebagai Tuhan nih. Sebelum dia turun ke bumi, dia tahu kan bakal mati kan. Boleh nggak tindakan itu saya sebut bunuh diri Pak? Tindakannya gitu. Saya nggak bicara motivasinya gitu. Jadi pasti mati gitu ya. Dia tahu dia bakal mati gitu. Berarti tindakannya bunuh diri bukan Bu? Alarnya. Itu konsepnya itu kan gitu. Terus yang menyalibkan ini kan orang Kristen kan percaya bahwa dosa mereka sudah ditebus oleh Yesus di atas kayu salib, ya kan? Terus pertanyaan saya, yang menyalibkan Yesus tentara Romawi, yang nyuruh Pontius Pilatus, yang menyerahkan imam Yahudi, yang menyerahkan Yudas Iskariot, yang membisiki Yudas itu iblis. Ini 5-5-nya, kalau nggak ada 5-5 ini terjadi penyalipan nggak Pak? Nggak ada. Nggak ada. Berarti 5-5-nya ini berjasa atau berdosa Bu? Berdosa. Loh, kok berdosa? Berjasa. 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 Lah kalau nggak ada mereka kan nggak ada penyalipan. Salipan. Oh, Kalau nggak ada penyalipan nggak ada penebusan dosa. Penebusan dosa. Iya, berarti berjasa berdosa. Apakah iblis ikut berjasa menebus dosa manusia? Tapi memang diajarkan bahwa Yesus tuh penebus dosa. Iya. Dengan mempercayai Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Itu dosa kita semua diambil sama. semua ditebus. Iya. Oh, enak Dari, banget, Pak. Nah, iya, itu. dari belakang sampai depan. Nah itu. Apanya yang dari belakang? Belakang kehidupan kita sampai ke depan kehidupan. Iya. Enak Mas ya kemana-mana.
Enggak, kalau maksiat itu Bukan tanggung jawab berarti pribadi. boleh maksiat, bukan. Ajarannya tetap nggak boleh. Tanggung jawabnya Tapi pribadi. konsep keselamatannya Konsep itu keselamatannya. hanya bisa selamat dengan tertumpahnya darah Yesus di atas kayu salib. Itu ada di Ibrani. Tapi konsep itu berlawanan dengan konsep penebusan dosa di Perjanjian Lama. Nah itu meyakini nggak dulu? Nah itu Pak. Saya tanya dulu, dengan Yesus disalib itu apa dosa-dosa yang belakang maupun yang depan ini kok kayak agak itu ya promosi ya Pak ya tadi saya lihat ya. Iya, karena ya memang konsep belakang kan sama Konsepnya konsepnya di sana. Kadang-kadang membuat saya agak galau. Namanya konsep ya kita masih tetap ada. kan gini Bu. Yesus sendiri kan nggak pernah ngajarin dosa waris Pak. Nggak ada. Nggak ada kan? Nggak ada. Yang ngajarin dosa waris kan bukan Yesus tapi Iya, Paulus. Paulus. Gitu Jadi loh. Paulus yang cerita Paulus tuh sopo? Paulus itu orang yang dulunya sebenarnya mengejar-ngejar murid pengikutnya Yesus, Untuk dibunuh di dibunuh. penjara. Tapi setelah Yesus nggak ada, si Paulus ini ngaku melihat cahaya, mendengar suara yang bawa itu Yesus gitu. Setelah itu dia mengaku bertobat, dia mengajarkan tentang Yesus. Tetapi dia mengajarkannya untuk orang Yahudi silakan hidup di bawah hukum Taurat, untuk non Yahudi nggak perlu hidup di bawah hukum Taurat. Jadi nggak perlu sunat, boleh makan babi gitu Bu. Nah jadi diajarinnya kalau sunat itu nggak perlu sunat seperti orang Yahudi, sunat rohani udah cukup katanya. Sunat rohani, tapi nggak ada perpuluhan rohani ya Pak ya. kebayang tok gitu. Kalau perpuluhan rohani ntar kamu gimana? Pak Dudi yang perlu ditegaskan lagi beliau itu ya kemantapannya. Iya. Itu aja. Iya. Ya sudah, makanya saya tinggal tanya Pak Saya Re. Iya. udah nggak memaksa. Pokoknya udah mantap dah. Nah, udah, kalau udah Mantap mantan. dalam arti meninggalkan apa Iya. apa yang ada di Diluruskan. kepala Mulai belajar ke depannya. tentang agama Kristen ya artinya dengan Yesus dan lain-lain. Ya karena kan agama juga berubah. Agama apa? Ya nanti KTP kan berubah, istilahnya Oh, di KTP. memantapkan, ya. Iya. KTP di KTP kan berubah iya. tapi di sini kan kita juga harus berubah. Tetap harus belajar Pak. Makanya Setiap itu kan yang bilang belajar udah usia begini pun setiap Muslim belajar sampai mati Bu. Gitu aja. Ya. Ya sudah kalau sudah mantap mah, apa mau lagi mau di ini lagi? Saya nggak perlu tunjukin lagi. Sekarang syahadat itu bukan ke aku, bukan ke Iya. Doni. Iya. Urusannya sama Allah. Artinya kalaupun itu agama dipermainkan ya mohon maaf gitu loh. Iya. Tadi kan saya bilang Pak, syarat untuk bersyahadat itu kan pertama harus kita mempunyai ilmu atau pengetahuannya. Gitu ya. Terus kita harus meyakininya. Gitu. Ya. Ketiga kita harus menerimanya. Keempat kita harus mentaatinya. Kelima kita harus jujur, paling tidak kepada diri sendiri. Ikhlas. Keenam kita ikhlas. Cinta. Terakhir kita cinta. Itu syaratnya syahadat gitu. Nah ini kalau 7 ini belum. Hanya lip sync berarti kalau Nah, begitu. Gitu. Kalau 7 ini belum nanti hanya lip sync gitu Pak. Hanya lip sync aja dan itu membuat kita juga aku terutama galau. Enggak lah, jangan bikin ibu galau dong Pak. Galau dalam Karena mempercayai itu lebih sulit dibanding dipercayai. Oh gitu ya. Ya. Jadi harus saling mempercayai dong Iya, Pak. nah itu. Gitu ya. Supaya jalannya enak gitu loh, jangan disujon terus. Jangan Bu, jangan sujan terus Bu. Percaya itu lebih sulit dibanding Tadi dipercayai. bukan sujon, tapi aku harus bertindak seperti satpam. Jadi mohon. Iya, monggo. Enggak apa-apa. Nggak apa-apa. Sebagai Nama satpam istri, di kan? awal-awal kan. Iya. Nanti setelah Bapak sudah dapat ilmunya, Bapak yang ngajarin ngajarin. ibu gitu. Iya. Sekarang juga begitu Bu, saya ngajarin istri malah jadinya. Sekarang ya. Dulu dia ngajarin saya. Ya kan nggak ada masalah kan, namanya suami istri kan saling mengisi melengkapi Iya ya Bu kan, ya. dituntun ya. Kita yang suami harus nuntun istri ke surga. Iya, iya. Istri juga saya sih nuntun nggak apa-apa Pak. Kalau suaminya memang betul-betul soleh. Nah, justru konsep di dalam Islam tuh begini Pak, kalau pernikahan. Bapak sebagai suami, itu yang Bapak menjadi imam istri. Artinya apa? Bapak yang menuntun istri masuk jannah. Iya. Konsepnya di situ Pak. Jannah. Nah, konsepnya. Makanya Islam itu memperbolehkan non muslim yang cewek nikah sama muslim cowok diperbolehkan. Ya Pak ya. Ahli kitab. Ya, Nah, itu lain cerita Bu. katanya ya. Jamaah Saya- lain cerita Bu, itu lain cerita, Iya, iya. bukan. Nah, Itu kalau yang disebut saya ini katanya nggak boleh karena yang laki-lakinya yang sebenarnya gini Bu. gimana itu? Mau yang cowok muslim, mau yang cewek muslim, nikah dengan yang beda agama itu tidak diperbolehkan. Ya, di dalam agama Islam tidak diperbolehkan. Di agama Kristen, Katolik, Buddha, Konghucu, Hindu pun nggak diperbolehkan. Negara pun tidak memperbolehkan. Undang-undang nomor Singapura ya Pak ya. Nggak boleh sama
Undang-Undang nomor 1 tahun 74 juga nggak membolehkan, Bu. Jadi kalau yang mencoba menikah beda agama, itu sebenarnya mereka melanggar agama mereka sendiri sebenarnya. Saya ada tafsirnya. Ada tafsirnya saya, Pak. Di Kristen juga nggak boleh. Nggak boleh. Tapi, Bu, kalau di Katolik dan Protestan itu ada yang namanya dispensasi. Kalau di Katolik itu mereka pakai kanon 1125. Ya, jadi kalau yang Katolik misalnya menikah dengan yang non Katolik, dengan dispensasi mereka boleh menikah, tapi mereka harus bikin surat pernyataan. Yang Katolik harus tetap Katolik, yang non Katolik nanti diusahakan masuk Katolik minimal anak-anaknya. Ada. Itu di Katolik dan di Protestan. Tapi kalau di Islam, Hindu, Buddha, agama yang lain semua nggak boleh. Protestan ada gitu. Dispensasi, Bu, Dispensasi, namanya. Ya. Namanya dispensasi. Walaupun di Alkitab mereka atau di Bible mereka itu nggak boleh. Bahkan nggak cuma menikah yang nggak boleh, Bu. Berteman pun nggak boleh, bermitra usaha nggak boleh, apalagi menikah. Tafsir ya, Bu. Tafsirnya Bible. Tafsir. Tidak disebutkan di ayat tapi di tafsirnya gitu. Yang resmi loh itu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wassalatu wassalamu ala rasulillah. Di hadapan saya ada Bapak Gino Albert E. Rey SE MTH. Ngeri ya. Selamat sore Pak Rey ya, saya panggilnya ya. Iya, Rey. Nah, di hadapan saya sekarang Pak Rey menyatakan ingin memeluk agama Islam. Nah, ini KTP-nya beragama Kristen ya Pak ya. Bapak mantan pendeta selama kurang lebih berapa tahun Pak? 10 tahun ya. Baik, nah pada hari ini Pak Rey menyatakan diri untuk masuk ke dalam agama Islam. Sebelumnya saya ingin bertanya kepada Pak Rey ya. Yang pertama, apakah ada yang memaksa Pak Rey untuk masuk dan memeluk agama Islam, atau memang Pak Rey mau masuk agama Islam itu dengan kemauan sendiri Pak? Nggak ada maksa dan kemauan sendiri. Nggak ada maksa, kemauan sendiri ya. Alhamdulillah. Terus kemudian yang kedua, di dalam agama Islam itu ada syariat kan Pak ya? Iya. Syariat itu hukum ya, ada yang harus kita kerjakan sebagai kewajiban. Setelah nanti Bapak bersyahadat, itu nanti ada sholat, ada zakat, ada puasa, ada haji jika mampu. Apakah di hadapan saya dan di hadapan Allah Subhanahu wa taala Pak Rey berjanji untuk melaksanakan syariat tersebut? Saya melaksanakan. Insya Allah ya Pak ya. Baik, kalau begitu tidak ada yang menghalangi kita untuk melakukan prosesi syahadat. Pak Rey kita jabat tangan. Nanti saya sebutkan dalam bahasa Arab. Nanti Pak Rey ikutin saya ya. Bahasa Arabnya? Ya, bahasa Arabnya juga bahasa Indonesianya. Ya, kita mulai Pak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Bismillah. Ar-Rahman. Ar-Rahman. Ar-Rahim. Ar-Rahim. Dengan asma Allah Dengan asma Allah yang Maha Pengasih, yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. lagi Maha Penyayang. Asyhadu Asyhadu alla Allah ilaha ilaha illallah illallah wa asyhadu wa asyhadu anna anna Muhammadan Muhammadan Rasulullah. Rasulullah. Aku bersaksi Aku bersaksi tiada Tuhan tiada Tuhan selain Allah, selain Allah. dan aku bersaksi Aku bersaksi Nabi Muhammad Nabi Muhammad adalah utusan Allah. utusan Allah. Alhamdulillah. Sekarang Pak Rey sudah resmi menjadi seorang Muslim. Saya berdoa semoga Pak Rey Beda ya. istiqomah ya Pak ya. Istiqomah. Ya, selamat ya Pak ya. Masya Allah. Sama-sama GBI. Alumni ternyata. Alumni GBI. Alhamdulillah dipersatukan dengan kalimat syahadat Pak. Ya. Baik. Alhamdulillah. Terima kasih banyak. Pak Rey, boleh saya sampaikan ya. Di dalam Islam kita memahami bahwa setiap bayi yang lahir itu sebenarnya Muslim Pak. Muslim dalam arti berserah diri hanya kepada satu pencipta. Ya. Bayi itu menjadi Yahudi, menjadi Nasrani, menjadi Majusi itu karena orang tuanya. Tetapi pada waktu bayi itu tumbuh misalnya, mendengar soal Islam dan akhirnya menerima Islam, sampai akhirnya dia memeluk Islam, sebenarnya dia bukan pindah agama Pak, tapi sebenarnya dia itu kembali kepada fitrahnya. Nah, dan insya Allah dengan bersyahadatnya Pak Rey pada hari ini, insya Allah dosanya Pak Rey No. dari akil balik sampai hari ini insya Allah 0 Pak. Bapak sekarang sudah seperti kertas putih yang kosong gitu ya Pak ya. Alhamdulillah.